Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hani Nur Rahman dari jurusan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di sini saya akan membahas tentang sosialisasi 5M dan vaksinasi. Berbicara tentang pandemi COVID-19, Indonesia tidak kurang-kurang untuk mencoba segala hal demi cepat selesainya rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Pemerintah sendiri sudah gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan protokol kesehatan yang dikenal dengan sebutan 5M. Pasti dari sekian banyak orang masih ada saja yang bingung apa sih 5M tersebut. Maka adanya saya di sini akan mensosialisasikan apa saja 5M dan pentingnya vaksinasi. Yang pertama ialah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut. Untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali setiap hari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, setelah berpergian, dan sebagainya. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua ialah memakai masker. Pada awal pandemi virus COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang sering dengan sebutan WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit saja, bukan orang sehat. Namun, seiring berkembangnya COVID-19 yang merajalela, hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang, kebijakan WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun yang sakit, agar selalu menggunakan masker yang saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat dan lain-lainnya. Di Amerika sendiri, organisasi CDC menghimbau masyarakat Amerika Serikat harus memakai masker meski berada di dalam ruangan pada kondisi tertentu. Menurut CDC, menggunakan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Kemudian ruangan yang terlalu sempit dan tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga ialah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa
pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Yang keempat ialah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia. Menurut riset, lansia dapat mengidap penyakit kronis, memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima ialah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Setelah membahas tentang sosialisasi 5M tadi, sekarang saya akan membahas tentang vaksin. Mungkin juga banyak yang belum tahu pentingnya vaksinasi, malah ada juga yang menentangnya. Berbicara tentang vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang sangat ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok. Selain itu, vaksinasi COVID-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial terhadap ekonomi. Vaksinasi COVID-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhan ada. Kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 saat ini adalah tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar COVID-19, lansia, dan orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular. Kemudian, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok penerima lainnya, mulai dari masyarakat usia 18 tahun ke atas, berdasarkan rekomendasi terbaru dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Saat ini, penyintas COVID-19 harus segera mendapatkan vaksin COVID-19 dengan rentan waktu 3 bulan setelah dinyatakan bebas COVID-19. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terinfeksi COVID-19 untuk kedua kalinya, tetapi dengan varian yang berbeda. Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibanding dengan efek samping yang dihasilkan. Vaksin dapat memberikan antibodi yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus COVID-19. Perubahan alam yang dialami ibu hamil membuat sistem imun di dalam tubuh juga dapat berubah. Central of Disease Control telah menyatakan bahwa ibu hamil dan menyusui boleh melakukan vaksinasi COVID-19 untuk menekan potensi terinfeksi. Meskipun begitu, tiap kebijakan tetap berbeda-beda. Di kota Surakarta sendiri, ibu hamil masih belum diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi. Dimanapun berada, alangkah lebih baik untuk berkonsultasi lebih dahulu kepada dokter, sehingga kesehatan
dan keselamatan ikut terjamin. Dalam menanggulangi COVID-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satu-satunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok, maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu dengan double masker, dengan masker medis dilapisi bagian luarnya dengan masker kain, agar menutupi rongga dari masker medis tersebut, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Vaksinasi COVID-19 memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk banyak orang. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Hal ini disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI bahwa sudah memberikan fatwa COVID-19 halal dan suci. Oleh karenanya, meski banyak hal beredar, isu atau hoaks mengenai vaksin yang belum jelas kebenarannya, masyarakat tidak perlu ragu, khawatir untuk melakukan vaksinasi COVID-19 guna kepentingan bersama. Seperti vaksin pada umumnya, vaksin COVID-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya. Efek samping seperti lengan pegal, meriang, mual, dan sebagainya sangat wajar dialami setelah menerima vaksin. Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibodi untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama lebih 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya. Namun untuk beberapa kasus vaksin dapat menyebab kejadian ikutan pasca imunasi, KIPI berbeda dengan efek samping biasa, sehingga perlu penanganan khusus bagi yang mengalaminya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.